Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin, luar biasa. Jadi sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya mau kesaksian apa yang saya alami. Jadi mengucap syukur sama Tuhan kalau minggu kemarin diizinkan Tuhan bisa pelayanan ke Sanghata. Dan di sana ada satu hal yang saya dapatkan, yaitu jadi ada peserta yang umurnya 7 tahun. Jadi otomatis anak kecil ya, masih kecil. Tapi satu hal yang saya sangat diberkati oleh anak kecil ini adalah ketika waktunya berdoa, ketika waktunya menyembah, anak kecilnya tuh sungguh-sungguh nyembah Tuhan. Jadi kita tuh nyanyiin lagu apa? Ku mau cinta Yesus selamanya. Dia tuh seperti ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sungguh-sungguh banget. Mukanya serius, tangannya dilipat. Yesus selamanya. Dan pada saat dia melakukan hal itu menarik perhatian saya. Bisa dibayangin ya, menarik perhatian manusia. Anak kecil 7 tahun. Saya percaya kalau dia saja berhasil menarik perhatian saya dan saya senang ngelihatnya, terlebih lagi Tuhan. Tuhan pasti lebih senang lagi melihat ini, melihat anak kecil itu. Dan saya dapatkan adalah ketulusan. Saya percaya anak kecil ini tuh tulus datang buat menyembah Tuhan. Coba dibayangin aja, seminarnya itu dari 8 pagi sampai 9 malam. Kalau logikanya ya, mungkin pas jam 6 tuh kita ada istirahat sejam. Itu mamanya datang, mau bawa dia pulang, tapi dia nggak mau, saya mau ikut sampai habis. Anaknya bilang kayak gitu. Dan itu yang luar biasa banget yang saya dapatkan bahwa ayo sama-sama kita miliki hati yang tulus untuk menyembah sama Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Ketika kita mengasihi Tuhan, itu otomatis hati kita tulus datang buat menyembah Tuhan. Dan saya percaya semua yang hadir saat ini, yang bergabung saat ini, semuanya punya hati yang tulus untuk menyembah Tuhan. Semuanya pengen rindu memberkati Tuhan lewat pujian dan penyembahannya. Amin? Semuanya masih bernafas? Amin. Karena itu yang masih bernafas saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau memuji nama Tuhan. Yang di rumah kalau mau bangkit berdiri silakan ya. Namamu besar, sebab namamu mulia.
Yang di rumah, shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan kalau kembali ada kesempatan bagi kita untuk bisa beribadah, bisa menyembah Tuhan, bisa berdoa. Ada amin? Kita berdoa, kita beribadah pada malam hari ini bukan karena kebiasaan, bukan karena hari ini adalah hari Kamis, bukan karena juga jadwal kita untuk melayani, tetapi kita datang hari ini karena hati kita merindukan untuk bisa menyembah dan memuliakan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita melihat kepada firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka Alkitab bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Ayat yang ke-13 juga. Banyak orang berkata 13 itu angka yang buruk ya. Tapi hari ini kita tidak melihat keburukan, tetapi kita melihat justru 13 ini menjadi ayat atau menjadi firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-13 saya bacakan buat kita semua. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Ya, tempat-tempatnya asing ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkanlah." Ayat 16. Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya. Mungkin seperti mengangkat tangan ya Bapak Ibu Saudara. Lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar." Siapa nenek moyang orang Israel? Bangsa Israel. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. Tangannya, nyanya dalam huruf besar, artinya Tuhan. Artinya tangan Tuhan yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. 18. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun, sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sampai di situ dulu. Jadi ini perjanjian baru, tetapi menceritakan apa yang terjadi dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara. Ketika Rasul Paulus berangkat ya dari satu tempat, dia berlayar bersama dengan Yohanes dan akhirnya Yohanes berpisah dengan Paulus. Lalu Paulus melanjutkan perjalanannya, mereka tiba di nama satu tempat yang namanya Antioquia. Ya. Di Antioquia ini kebetulan pas waktunya adalah hari Sabat. Jadi kebetulan itu bukanlah satu keadaan yang tidak diduga-duga, tapi kebetulan artinya tepat pada waktu mereka ada di Antioquia adalah hari Sabat. Ya. Dan bagi bangsa Israel, mereka melakukan hukum Taurat yang keempat mengatakan kuduskanlah hari Sabat. Menjadi satu hal yang mereka lakukan setiap hari Sabat adalah mereka berkumpul di sinagog. Ya. Dan apa yang mereka lakukan? Kita lihat di sini. Mereka membaca hukum Taurat. Ya, ayat yang ke-15. Mereka membaca hukum Taurat. Mereka membaca kitab nabi-nabi. Ya. Dan mereka akhiri dengan kesempatan untuk pesan yang membangun yang akhirnya digunakan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita harus kembali pada zaman perjanjian lama? Dipaksa, tanda kutip, ada hukum, aturan
yang mengatur harus melakukan seperti itu. Jadi ibadah adalah sebuah keharusan, penyembahan adalah sebuah keharusan. Kalau tidak melakukan artinya melanggar hukum Taurat. Tentunya kita tidak seperti itu. Kita bersyukur, kita menyembah kepada Tuhan bukan karena takut dihukum. Ada amin? Kita menyembah Tuhan bukan karena takut akan hal-hal yang lain yang bisa kita anggap merugikan kita. Tetapi kita beribadah kepada Tuhan. Kita menyembah kepada Tuhan adalah karena kerinduan hati kita. Karena kita mengenal siapa Tuhan kita dan kita melihat kebaikan Tuhan yang kita terima. Yang saudara yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan haleluya. Puji Tuhan, begitu banyak orang mengatakan haleluya. Dari situlah kita memegang hubungan dekat dengan Tuhan. Kita tidak mau terpisah dari Tuhan. Satu hal yang saya mau ingatkan buat kita semua. Tuhan juga rindu kita dekat dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tetapi lawan kita, musuh kita, iblis, justru dia ingin kita terpisah dari Allah. Jadi itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kenapa orang mau beribadah? Kenapa orang mau menyembah Tuhan? Kok sepertinya berat, ada aja tantangan, ada masalah. Karena apa? Ada lawan yang berusaha merintangi kita. Oleh sebab itu marilah bangkit, marilah kuatkan hati kita, tetaplah percaya. Kalau kita mau beribadah kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari Minggu mau ke gereja, atau mungkin saat melayani Tuhan, atau jam-jam persekutuan. Kalau Bapak Ibu menyadari kadang-kadang ada saja sesuatu hal yang sepertinya bisa membuat kita berpikir, apakah saya pergi atau tidak pergi? Apakah saya melayani atau tidak melayani? Bapak Ibu Saudara, kalau kita dalam posisi seperti itu, kita harus waspada. Karena apa? Itulah yang namanya terjadi dimulainya sebuah peperangan rohani. Peperangan rohani adalah bagaimana kita mau mentaati Allah atau mengikuti kehendak si jahat, si iblis. Mengikuti kehendak Allah adalah kita tetap datang memuji dan menyembah Tuhan. Mengikuti kehendak si jahat, si iblis adalah keluar daripada persekutuan atau penyembahan kepada Tuhan. Kalau kita sudah ada di gereja, mungkin seringkali kita diingatkan dengan hal-hal yang ada di luar gereja kita. Jadi maksudnya kita secara badan sudah ada di gereja, tapi pikiran kita teringat akan sesuatu hal. Mungkin ada kelupaan dan tiba-tiba diingatkan, aduh mengkhawatirkan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, toh kalau ternyata kita pikir saja, itu tidak akan mengubah masalah yang ada. Tetapi sebaliknya, kalaupun memang kita diingatkan akan hal itu, berdoalah kepada Tuhan. Mintalah kemurahan Tuhan, mintalah pertolongan Tuhan. Supaya apa yang mengkhawatirkan itu, dengan iman kita percaya ada pembelaan dari Tuhan. Ada amin. Sehingga akhirnya kita tetap fokus di dalam menyembah dan memuji kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat Paulus di sini. Di dalam Kisah Para Rasul ayat 16, pasal 13 ayat 16 berkata, maka bangkitlah Paulus. Paulus mengingatkan, hai orang Israel, kamu yang takut akan Allah. Izinkan hari ini saya boleh berbicara kepada Bapak Ibu Saudara yang beribadah pada hari ini, baik secara langsung atau maupun secara online. Saya berkata, hai orang-orang percaya, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, dengarkanlah ini. Apa yang harus kita dengarkan? Bapak Ibu Saudara, yang dibacakan tadi adalah pendahuluan. Saya akan masuk kepada inti nanti. Tapi saya akan ulangi bagian pendahuluan. Apa yang Paulus katakan? Pada bagian pendahuluan ini Paulus mengatakan bahwa mengingatkan bagaimana Allah telah memilih bangsa Israel untuk menjadi bangsa yang besar. Walaupun mereka tinggal dalam penderitaan di Mesir sebagai budak, tapi Allah memilih bangsa Israel. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara? Kehidupan kita juga sama. Ketika kita belum mengenal akan Tuhan, ketika hidup kita masih terikat dengan dosa, Allah bersedia untuk menjadikan kita sebagai umat pilihannya. Ada amin? Sehingga akhirnya kita ditebus, dibebaskan. Mungkin kita tidak seperti fisik, seperti bangsa Israel harus keluar dari satu negeri. Tapi kita yang jelas dibebaskan
dari kehidupan yang tidak punya pengharapan, dari kehidupan yang tidak punya tujuan akan hidup yang kekal. Sekarang kita memiliki pengharapan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Ada amin. Di dalam kehidupan kita mengiring hari ini, kehidupan bertambah berat, bahkan keadaan semakin susah, bisa dikatakan semakin jahat, tetapi kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena apa? Di dalam menyembah kepada Tuhan kita melihat ada tujuan yang jelas bagi kita sebagai orang percaya, yaitu kehidupan kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan menuju tempat yang Tuhan sediakan, yaitu kehidupan yang kekal. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana bangsa Israel adalah bangsa yang kecil. Ayat 19 mengatakan tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Bukan dengan perkara yang mudah Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang ada di tanah Kanaan adalah orang-orang yang perawakannya besar. Dan mereka memiliki tentara yang kuat. Mereka memiliki benteng pertahanan yang kokoh Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mungkin bangsa yang tidak dilatih untuk berperang, bangsa yang mungkin lebih banyak wanita dan anak-anaknya, bagaimana mungkin mereka berjalan sudah 40 tahun dan mereka sudah berkelana melewati padang gurun. Kondisi fisik mereka bukanlah kondisi fisik yang baik, yang sehat, yang prima. Mereka harus berperang Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali kita berpikir, kenapa saya punya masalah sebesar ini? Yang satu belum selesai, datang lagi persoalan. Problema ini seperti merupakan satu masalah yang belum bisa kita atasi. Sekarang sudah menambah beban kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan memilih kita, karena Tuhan ada di pihak kita, sama seperti bangsa Israel. Meskipun bangsa itu kecil, tetapi bangsa itu bisa mengalahkan 7 bangsa yang lebih kuat, yang lebih siap, yang lebih mampu berperang daripada orang Israel. Tetapi kemenangan ada di pihak Israel karena Tuhan beserta dengan mereka. Kita juga harus percaya sesulit apapun, semua persoalan yang harus kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya masalah dalam hidup ini, baik apapun juga, masalah kesehatan, problema, tantangan, kesulitan, keuangan, apapun yang namanya membuat hidup kita susah di dunia ini, maka tetaplah percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah memilih kita, kalau Tuhan yang memimpin hidup kita, kemenangan akan diberikan bagi kita. Karena yang berperang bukan hanya kita, tapi Tuhan juga akan berperang bagi kita. Saudara yang kasih Tuhan, di bagian intinya adalah di ayat yang ke-21 dan 22. Ini adalah inti. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, kemudian mereka meminta seorang raja. Bangsa Israel minta raja. Dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Perhatikan, Allah memberikan mereka. Bangsa Israel yang minta dan Allah memberikannya. Ya. Dan kita lihat ayat 22 mengatakan, setelah Saul disingkirkan. Ini Bapak Ibu Saudara, kita harus hati-hati. Jangan sampai sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah, dipilih oleh Allah, akhirnya Allah singkirkan. Kehidupan Saul bukanlah seorang yang menyembah kepada Tuhan. Saul dalam kehidupannya dia penuh dengan kekuatan, dengan kecakapan sehingga layaklah dia disebut sebagai seorang raja untuk bangsa Israel. Tapi akhirnya karena dia merasa kuat dengan kemampuannya, karena dia tidak lagi taat pada Allah, maka Allah menyingkirkan dia. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari kita mungkin bisa mengalami keadaan yang baik, mungkin saat ini tidak seperti yang tadi saya sebutkan, mungkin saudara tidak mengalami kesusahan, mungkin saudara tidak mengalami keadaan yang menekan kehidupan saudara. Jangan sampai saudara menjadi tidak taat dan percaya lagi kepada Tuhan, karena Allah bisa menyingkirkan. Tapi ucapan syukur saya pada malam hari ini adalah kita melihat ada firman Tuhan yang berkata, selanjutnya Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku di sini artinya Tuhan,
Tuhan telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saya nggak bisa bahasa Itali, tapi kalau saya boleh katakan perfecto. Ya. Artinya Bapak Ibu Saudara, begitu luar biasa Tuhan. Dari sekian orang yang ada di dunia ini, Allah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi bukan hanya didapati Allah suka, tetapi orang ini hidup taat dan benar di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan sudah memilih kita, saudara yang percaya kita adalah umat pilihan Allah, katakan amin. Maka jangan sampai kita hanya dipilih oleh Tuhan, tetapi kita tidak melakukan segala yang Tuhan kehendaki. Amin. Marilah hidup bukan hanya menikmati kemurahan Tuhan saja, tapi mari lakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita taat akan perintah Tuhan. Kehidupan yang selalu mengandalkan Tuhan, selalu percaya. Musim selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah untuk selamanya. Tuhan selalu menolong kita. Pujian yang ada seperti itu sebenarnya mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, bahwa bagaimana Tuhan juga mau kita itu adalah pilihan yang berkualitas seperti Daud. Bapak Ibu Saudara, mendapati dan yang melakukan. Ya, saya kasih ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Semua pasti pernah pergi ke pertokoan, mall. Ya. Ketika Bapak Ibu butuh sesuatu, katakanlah pakaian. Atau entah mungkin sedang jalan-jalan. Ketika tertarik Bapak Ibu Saudara akan suatu pakaian Bapak Ibu Saudara. Dilihat, wah ini kayaknya modelnya, warnanya seperti selera dari kita semua. Lalu apa yang dilakukan? Ketika tertarik, maka kita akan mendekat. Dan ketika mendekat, mulai apa? Dipegang. Setelah dipegang mulai dilebarkan Bapak Ibu Saudara. Dan setelah itu apa? Mulai dilihat. Wah. Dan juga jangan lupa lihat struknya. Harganya berapa ya kan? Tapi kalau Tuhan melihat kita, dia gak pernah lihat harganya Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan berapapun harganya dia bayar bagi kita. Amin. Tuhan itu maha pemurah ya, maha kaya ya. Saudara yang kasih Tuhan, kita pergi ke kamar ganti. Kita mulai memakainya. Sesuatu yang dilihat menarik belum tentu nyaman waktu kita pakai. Kadang-kadang terlalu sempit, kadang-kadang terlalu longgar. Kadang-kadang sudah pas pun mungkin kita masih berpikir kita nggak pas. Akhirnya apa? Dilepas. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi Tuhan mau menjadikan kita seperti Tuhan sedang tertarik dengan pakaian. Jadilah sesuatu yang siap untuk dipakai oleh Tuhan. Jangan terlalu besar, jangan terlalu sempit. Jadilah orang yang sesuai di dalam kehendak Tuhan. Artinya kita tetap waspada, berjaga-jaga, tapi berjalanlah bersama dengan Tuhan. Berani ambil risiko, berani berkorban, berani rugi walaupun melakukan firman Tuhan. Apa yang dianggap bodoh bagi manusia enggak apa-apa. Kalau memang itu kehendak Tuhan, lakukan. Dan Tuhan sudah ingatkan bagi kita tentang rambu-rambu bahaya dalam kehidupan kita. Mungkin kita harus waspada untuk menghadapi hari depan. Kalau sekarang kita membaca berita ekonomi dunia ini sedang mengalami krisis, maka kita harus bisa pandai-pandai mengatur pengeluaran, kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan, kita harus bekerja dengan baik dan giat. Supaya apa? Jangan sampai kesehatan kita menjadi sakit. Jangan sampai keuangan kita menjadi boros. Kita lupa untuk berhemat.
Jangan sampai pekerjaan yang kita miliki akhirnya kita kehilangan pekerjaan kita karena kita tidak menjaga. Saudara yang kasih Tuhan, Daud didapati Tuhan, seorang yang berkenan dan melakukan kehendak-Nya. Biarlah kehidupan kita juga ditemukan oleh Tuhan sebagai orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, dan orang yang melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kehendak Tuhan bukan berbicara hanya melakukan perintah-perintah firman Tuhan, tapi hidup mentaati firman Tuhan. Bijaksana, sabar, dengar-dengaran, dan mau melakukan semua kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita sudah dipilih, kalau Tuhan sudah banyak berkarya dalam kehidupan kita, jangan sampai kita lupa akan Tuhan. Karena Tuhan selalu memberi apa yang diminta oleh umatnya. Sampai akhirnya Israel diberikan seorang raja. Tapi Saul gagal. Namun kita belajar dari Daud. Daud gagal, namun dia berhasil. Di awal dia sempat gagal, tapi karena dia punya pujian penyembahan. Saya senang tadi Hani juga pemimpin pujian mengatakan, seorang anak kecil 7 tahun berdoa dengan sungguh-sungguh. Yesus, saya cinta Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, saya selalu kalau bicara itu saya ingat dengan Mazmur 150 ayat 6. Ini juga tadi lagunya sudah dinyanyikan bersama-sama. Mazmur 150 ayat 6. Ini memang ayat yang saya juga suka. Ini adalah ayat terakhir di dalam kitab Mazmur. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, hati yang menyembah. Selagi kita masih punya hidup, selagi kita masih punya kesempatan, pujilah Tuhan. Biar Tuhan berkenan atas hidup kita. Biar Tuhan mendapati bahwa kita, anak-anak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan kalah dengan dunia. Kadang-kadang kita mau melakukan sesuatu, pertimbangan kita adalah memikirkan yang di luar Tuhan. Tapi mari kita lebih berat untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun apa yang dianggap bodoh bagi dunia, mungkin apa yang dianggap sia-sia oleh dunia, tapi kalau kita tahu itu menyenangkan hati Tuhan, maka kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita semakin mengasihi Tuhan, semakin taat setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saat ini saya persilakan Bapak Ibu Saudara mengangkat setiap permintaan, mengangkat setiap apa yang menjadi kerinduan saat ini yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apakah saat ini ada sakit penyakit? Tuhan, saat ini masih belum sembuh Tuhan. Tapi firman-Mu berkata, kalau kami minta Tuhan, Kau akan menyembuhkan kami. Mari saat ini minta sesuatu hal yang mungkin mustahil bagi kita. Saat ini mari minta kepadanya. Ialah ya sikialah. Mari angkat setiap permohonan pribadi kita saat ini ke hadapannya. Mari saat ini, sebab Tuhan sedang membuka tangannya, menerima setiap doa kita saat ini. Ialah ya suku ala ya su ala ya bo ala ya siki ala la. Ialah ya bo ala ya se. Naikkan setiap permintaan pribadi kita kepadanya. Oh ala ya so ala ya bo ala ya se. Ialah ya bo ala ya da ya siki ala la. Ala siki ala ya bo ala ya siki ala. Yes Tuhan, kami mau taat.
Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, yes, namun karena firman-Mu yang pasti digenapi di dalam kehidupan kami. Karena itu kami percaya Tuhan, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yes, Tuhan, kami percaya kepada firman-Mu. Yes, Tuhan. Sebab hanya firman-Mu kami percaya Tuhan. Sebab hanya pada firman-Mu kami bersandar Tuhan. Mungkin kami nggak tahu Tuhan. Mungkin di depan mata kami nggak tahu, kami nggak paham apa yang terjadi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada rencana kami Tuhan. Sebab pengharapan kami bukan karena apa yang kami lihat, tapi pengharapan kami adalah pengharapan dari iman kami Tuhan. Yang kami harapkan Tuhan, ini iman kami Tuhan. Terjadilah seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Berjalanlah bersama kami Tuhan. Sebab kami gak mampu untuk berjalan sendiri ya Bapak. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sepenuhnya bersandar kepadamu Tuhan. Kami mau sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami sampai hari ini, kami merasakan ini semua kasih setianya Tuhan. Terima kasih. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami merasakan perlindungan, penjagaan Tuhan dalam kehidupan kami. Yes, thank you Lord Terima Jesus. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Yes. Malam hari ini kami mau bawa doa-doa kami ke hadapan-Mu Bapak. Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terlebih mengenal hati kami. Sekalipun setiap kata-kata kami belum bisa kami lontarkan Tuhan,
Sekalipun apapun yang kami rasakan dalam kehidupan kami, dalam hati kami, belum bisa kami utarakan Tuhan, tapi Engkau yang terlebih tahu Tuhan. Engkau yang terlebih tahu apa yang kami butuhkan ya Bapa. Malam ini kami berdoa Tuhan untuk Tante Meme dan keluarga, anak cucu mantunya ya Bapa. Engkau akan terus memberikan kesehatan, memberikan kekuatan ya Bapa untuk Tante Meme sekeluarga. Berikan terus hikmat yang daripada Tuhan, penjagaan, perlindungan Tuhan ada untuk Tante Meme dan keluarganya ya Bapa. Biarlah Tuhan Tante Meme boleh tetap terus setia untuk bisa tetap terus melayani Tuhan, untuk bisa tetap terus berjalan bersama Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, Engkau yang bisa tetap terus menambahkan sukacita dalam kehidupan Tante Meme sekeluarga ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan pada malam hari ini untuk saudara kami Jordan Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menyembuhkan, Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan akan memberikan kekuatan ya Bapa. Trombositnya boleh naik, Jordan boleh keluar dari rumah sakit, Jordan boleh pulih kembali, boleh sehat kembali Tuhan. Dan biarlah dia boleh menyatakan Tuhan, semuanya karena berkat dari Tuhan saja, semuanya karena penyertaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk maminya dan papinya Tuhan, biarlah Tuhan yang akan terus menjagai, Tuhan memberikan kekuatan untuk keluarga Jordan yang menjaganya di rumah sakit ya Bapa. Tuhan kami berdoa juga ya Bapa untuk setiap jemaat Tuhan, mungkin yang saat ini sedang sakit juga, kami percaya perlindungan-Mu ada untuk jemaat-Mu ya Bapa. Kami percaya kesembuhan terjadi Tuhan, kami percaya pemulihan terjadi. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberikan kekuatan yang baru, Kau memberikan pengharapan yang baru Tuhan. Biarlah jemaat-Mu yang sakit boleh sembuh 100% Tuhan. Jemaat-Mu boleh menyatakan Tuhan kemuliaan, kebesaran-Mu Tuhan. Sakit penyakit mereka boleh disembuhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan mereka boleh bersaksi Tuhan, kalau penyakit mereka boleh sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan, mungkin yang sedang ada dalam masalah, yang ada dalam pergumulan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan terus buka jalan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan meneguhkan hati mereka. Biarlah Tuhan yang tetap terus berjalan bersama mereka. Biarlah pengharapan mereka enggak pupus Tuhan. Biarlah mereka boleh tetap terus menyembah Tuhan sekalipun mereka sedang ada dalam masalah ya Bapa. Biarlah mereka boleh tetap terus bersuka cita Tuhan. Mereka boleh mengucap syukur selagi mereka menaikkan permohonan mereka di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersatu hati juga Tuhan untuk bangsa kami ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami ini Tuhan, untuk Indonesia ini ya Bapa. Memberkati Indonesia Tuhan, dari ujung Sabang sampai ujung Merauke ya Bapa. Tuhan memberkati juga pemimpin kami, berikan mereka hikmat dalam menjalankan pemerintahan ini Tuhan. Biarlah segala yang terbaik, keputusan yang terbaik, semuanya daripada Tuhan saja, dan mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk keadaan ke depannya, biarlah pandemi ini boleh reda kembali Tuhan. Angka COVID boleh turun kembali Tuhan, kami boleh beraktivitas seperti biasa kembali ya Bapa. Dan kami boleh menyaksikan Tuhan, Tuhan tetap terus menjaga dan melindungi kami sekarang dan selama-lamanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita berdoa menerima berkat dari Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita nyanyikan pujian yang tadi. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu digenapi dalam hidupku. Saudara yang punya masalah, saudara yang punya beban, saudara yang punya kebutuhan hari ini, harus percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan menggenapi firman-Nya dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab aku percaya bukan karena melihat, Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu sekali lagi. tiada pernah berubah. Sebab aku percaya
Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita, kita didapatinya tetap setia. Haleluya. Amin.